make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari Kutai Kartanegara untuk Indonesia 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesa pagi ini dengan tema kita Teruna Dara 2025, peran generasi muda dalam promosi wisata Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan pesona wisata budaya, sejarah hingga keindahan alam yang luar biasa. Dari kearifan lokal di tanah Kutai, tradisi erau yang mendunia hingga panorama Mahakam yang memikat. Semua ini adalah potensi besar yang layak diperkenalkan lebih luas tidak hanya ke tingkat nasional tetapi juga ke tingkat dunia. Dalam upaya mengangkat potensi wisata ini, peran generasi muda menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya sebagai pengguna media digital tetapi juga sebagai duta-duta promosi yang kreatif dan inovatif dan dekat dengan teknologi informasi. Pagi ini kita akan menggali ide, pengalaman dan strategi bagaimana Teruna Dara Kukar 2025 ini sebagai representasi generasi muda dapat mengambil peran aktif dalam mempromosikan pariwisata secara berkelanjutan dan berdampak. Dan pagi ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Kak Tirta Kusuma Negara ST selaku PLT Ketua DPC Atuindo Kutai Kartanegara. Selamat pagi Kak Tirta. Selamat pagi. Dan ada juga Ibnu Salva Rizky Nugraha sebagai Teruna Kutai Kartanegara 2024. Selamat pagi Ibnu. Selamat pagi Kak. Dan ada juga Alicia Azahwa Ananda sebagai Dara Kutai Kartanegara 2024. Selamat pagi Alicia. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ya kakak semuanya Ya, juga. alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya ini pagi hari ini Semangat banget. kita ngobrol tentang potensi wisata di Kukar. Ini mungkin yang pertama mungkin saya akan bertanya ini bisa diceritakan mungkin pengalaman kalian menjadi duta wisata. Mungkin kita ke adik-adik dulu nih ya Kak Tirta ya. Mungkin bisa ke Alicia atau ke Ibnu dulu nih mungkin yang mau menceritakan pengalamannya. Bagaimana Terunake? Bebas Alicia dulu kali ya. Ladies first. Ladies first ya. Oke, siap. Oke. Kalau ditanya bagaimana pengalaman, Iya. tentunya ini menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Saya yang lahir sebagai masyarakat asli Kutai tentunya punya pemikiran bahwasannya ternyata daerahku ini punya potensi yang luar biasa ya. Gak hanya di warisan budaya, tapi juga dari sumber daya alamnya hingga potensi di fasilitas-fasilitas yang ada di tempat ini tuh merupakan suatu hal yang luar biasa. Jadi sebagai seorang duta wisata, tentunya saya tuh mengulik apa sih yang menjadi potensi selain hal-hal itu dan bagaimana saya bisa berdampak untuk daerah saya yang pastinya menjadi daerah potensial untuk Nusantara pastinya seperti itu Kak. Iya. Ibnu Bagaimana? Ya kalau dari saya sendiri terlebih kan saya sebagai anak muda ya, anak muda putra daerah di Kutai Kartanegara banyak banget manfaat serta benefit yang saya dapatkan dalam mengikuti Teruna Dara. Terlebih background saya sebagai mahasiswa kesehatan memberikan saya perspektif yang luas lagi terhadap ternyata bahwasannya pariwisata itu berhubungan ternyata dengan kesehatan. Tentang betapa pentingnya kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk meningkatkan dan memajukan pariwisata khususnya di Kutai Kartanegara tentunya. Jadi ada banyak banget Kak pengalaman yang saya dapatkan di Dan, Teruna Dara. motivasi utama kalian mengikuti Teruna Dara ini apa? Motivasi kalian ini sebagai anak muda ini. Mungkin Ibnu dulu. Oke. Jadi motivasi saya awalnya tuh Kak, saya bermula dari kegabutan. Gabut. Iya, bingung mau ngapain nih dari mahasiswa yang notabene datang ke kampus terus pulang di kos terus nggak ngapa-ngapain kan di kos. Terus lihat di platform kemarin saya lihatnya di Instagram kebetulan ada di terkait pendaftaran Teruna Dara. Nah di situ saya memutuskan karena saya penasaran gimana sih
Trunadara ini apa sih manfaatnya ikut Trunadara. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut Trunadara dan berdiri di sini dan ngomong di sini di podcast hari ini. Luar biasa dari kegabutan Dari ya. kegabutan awalnya. Luar biasa dari kegabutan. Kalau Alicia gimana ini? Ini keterbalikan nih dari Kak Ibnu. Kalau Kak Ibnu dari kegabutan, saya memang dari aktivitas. Jadi dari dulu saya memang sudah bergerak di bidang seni, khususnya seni tari. Jadi dari kecil, karena sudah mengenal potensi seni tari di Kutai Kartanegara itu sangat luar biasa, saya baru mengetahui bahwasannya ternyata 17 subsektor itu termasuk dengan seni pertunjukan. Nah, dengan motivasi saya yang lahir sebagai seorang seniman, akhirnya saya masuklah ke dunia pariwisata yang ternyata saling berkesinambungan, tidak hanya tentang kesehatan, tidak hanya tentang pariwisata, tapi juga bagaimana meningkatkan sektor-sektor dari ekonomi kreatifnya, seperti itu Kak. Jadi sangat sebenarnya bergantungan juga nih dari kegabutan dan aktivitas, akhirnya bergabung menjadi satu dan pasangan, seperti itu ya. Luar biasa, semangat sekali pemuda-pemudi Kutai Kartanegara pada pagi hari. Gimana nih dengan Kak Tirta sendiri? Selaku Ketua DPC Adwindo Kukar ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau awalnya sama mungkin sama dengan Ibnu ya. Saya juga gabut pada waktu itu. Mungkin ada perbedaan dari zaman saya dulu sama yang sekarang. Kalau zaman dulu itu duta wisata tuh kebanyakan mayoritas mahasiswa yang daftar dengan sarjana. Nah, pada waktu itu saya baru lulus kuliah. Nah, kalau zaman sekarang kan itu kalau anak SMA-nya mungkin bisa dihitung pakai jari yang ikut. Jarang. Di luar pun setelah jadi duta wisata tahun 2009 itu 2010 2011 kan saya tuh diundang untuk ke pemilihan duta wisata lain tuh. Nah, itu rata-rata tuh biasanya di luar itu pesertanya biasanya sudah sarjana biasanya. Kan ada keterampilan lebih lah ibaratnya untuk ini. Kalau semakin kesini memang kayaknya dipersempit ya ininya. Jadi banyak kan anak muda yang masih sekolah biasanya yang ikut jadi peserta. Sama dengan Arul dulu udah sarjana juga ya. Sudah sarjana juga. Jadi pas waktu zaman kami itu banyak yang sarjana yang ikut. Luar biasa sekali. Dan apa dampak yang dirasakan nih Kak Tirta sendiri setelah menjadi duta wisata pada saat itu? Ini kalau boleh tahu tahun berapa nih Kak? 2009. 2009. Masih SD? Apa belum lahir? Ibnu, kayaknya SD. Alisa. Ya SD betul Kak, SD Kak. 2009 itu berapa tahun yang lalu ya? Jadi kalau dampaknya banyak sekali. Kalau untuk saya sendiri artinya saya pun mendapatkan pekerjaan sekarang itu dari duta wisata karena ikut duta wisata. Jadi dari Adwindo, asosiasi kami kan Asosiasi Duta Wisata Indonesia. Jadi sering mengajak melakukan kegiatan. Jadi melakukan kegiatan itu dapat sponsor dari pihak ketiga. Nah, saya sekarang bekerja di pihak ketiga tersebut. Jadi gitu. Terus banyak lah kalau zaman dulu tuh sering diundang ke mana-mana. Kalau di tahun itu tuh banyak lah dibanding sekarang ya. Kalau sekarang juga lebih banyak, cuman mungkin frekuensinya kurang. Tapi banyak juga sama. Untuk Alicia dan Ibnu nih, selain dampaknya terkenal, setelah itu kalian dikenal nih apa ini? Oke, izin ya Kak. Kalau berarti dampak personal ya. Secara pribadi, saya merasakan adanya perubahan paradigma atau pola pikir saya yang dulunya memandang bahwasannya dunia itu kecil atau potensi dunia itu kecil. Tapi nyatanya setelah saya bertemu dengan banyak manusia-manusia yang pintar, manusia-manusia yang ingin berkembang, manusia-manusia yang berpola pikir maju atau inovatif, itu tentu membuat paradigma pola pikir saya berubah seiring berjalannya waktu. Juga itu membantu saya untuk mendorong bagaimana kita bisa berubah menjadi manusia yang berdampak untuk Indonesia tentunya. Sebagai seorang pemuda yang sekarang akan menuju di masa depan, pastinya saya akan memprogramkan diri saya, mereset ulang lagi bagaimana menjadikan pribadi yang baik dan tentunya membajukan daerah sendiri, seperti itu. Luar biasa. Ibnu, bagaimana? Oke, kalau dampak yang terjadi di saya sih Kak, ada banyak banget. Salah satunya setelah mengikuti Trunadara ini, ternyata nggak cuma pakai selempang doang, tapi kita juga dilatih soft skill kita. Salah satu contohnya adalah public speaking. Jadi public speaking ini guna banget Kak di dunia perkuliahan. Terlebih kan saya nanti pelayan masyarakat ya. Yang mana
public speaking itu digunakan banget untuk menghadapi pasien dan lain sebagainya. Dan di PKL kemarin sempat saya rasakan juga ilmu yang saya dapatkan di Trunadara bisa saya terapkan di dunia akademik saya. Mungkin seperti itu, Kak. Luar biasa sekali ternyata ini ya, sangat. Dan sebagai duta wisata ini, apa yang sudah dilakukan dan campaign apa yang kalian bawa untuk memperkenalkan wisata daerah Kukar ini sendiri? Oke, bagaimana nih saya? Kak Ipnu? Atau Kak Tirta duluan Oh, mungkin? boleh. Boleh. Jadi kalau untuk dampak setelah menjadi duta wisata, bukan ya? Apa tadi pertanyaannya? Yang sudah dilakukan. Sebagai duta wisata apa Iya. yang sudah dilakukan dan campaign apa yang kalian bawa untuk memperkenalkan Kukar? Iya. Kalau itu sebenarnya sebenarnya sama seperti Alisa. Saya jadi sebelum duta wisata itu kan udah aktif di bidang seni budaya. Jadi sebelum waktu masih mahasiswa itu kebetulan saya kuliahnya di Malang. Nah, jadi itu setiap tahun kami tuh mengadakan di universitas, salah satu universitas di Malang itu setiap tahun ada kayak expo kecil-kecilan gitu khusus untuk Fakultas Kedokteran. Jadi tuh udah melakukan promosi wisata tuh udah dari situ sebenarnya. Jadi yang kesininya yang setelah jadi duta wisata tuh tinggal pengembangannya aja lagi. Karena tahun 2009 itu kan era perubahan kita kan ya, mulai dari yang konvensional ke mulai agak digital kan ya. Nah, itulah yang tantangannya yang mulai berubah di 2009 itu. Jadi yang tadinya cuman bisa promosi wisata lewat expo pada waktu itu di Malang, makin kesini ya tadi menggunakan media digital sebagai kampanyenya kayak gitu. Baik, bagaimana Alicia dan Ibnu? Oke, izin. Kalau ditanya apa yang sudah kami lakukan ya, bisa dibilang seperti itu. Kami sudah menjalankan 3 program, yaitu adanya TeraCare dengan eksplorasi kesehatan, dibantu dengan Kak Ibnu yang memang latar belakangnya kesehatan. Jadi kami melakukan kegiatan di mana kami peduli terkait lingkungan, tapi juga terkait kesehatan. Di mana lingkungan itu kami fokuskan di tempat-tempat wisata khusus sport. Jadi kita sendiri mempunyai wisata sport tourism lah bisa dibilang. Nah, di tempat-tempat itulah kami melakukan pembersihan lingkungan bersama dan pembagian makanan sehat, Kak ya. Nah, waktu itu. Lalu yang kedua, kami ada melakukan terapedia di mana betul kami menggunakan platform media sosial sebagai informasi secara meluas. Jadi tidak hanya masyarakat sekitar aja yang tahu, tapi seluruh yang menggunakan media sosial juga tahu. Dan yang ketiga, kami melakukan kegiatan ini bersama dengan Dinas Pariwisata, yaitu Dialog Wisata, di mana kami berkeliling kecamatan, yang pastinya itu Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menyebarkan segala informasi terkait pariwisata, kepariwisataan, ekonomi kreatif, serta Trunadara. Yang pasti, salah satu kegiatan yang saat ini akan berjalan, sebetulnya saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Kutai Kartanegara yang sebentar lagi akan melaksanakan Festival Nasi Bekepor yang kali ini akan bekerja sama dengan Trunadara untuk menjalankan festival yang pastinya itu menarik wisatawan-wisatawan serta menarik potensial kuliner yang ada di sini, pastinya seperti itu. Boleh Kak Ibnu bisa lanjutkan juga? Oke, menambahkan sedikit tadi Kak. Jawabannya sepertinya sudah dirangkum secara keseluruhan sama Kak Jadi Tirta juga. kesimpulannya lagi. Jalan dengan Alisa ya. Iya. Jadi betul kata Kak Tirta sama Caca tadi, penggunaan media sosial sekarang tuh lagi marak-maraknya digunakan. Terlebih di era 5.0 ini kan perkembangan teknologi pesat banget Kak. Jadi semua orang, semua masyarakat menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Jadi itulah yang menjadi peluang dan kami manfaatkan peluang tersebut untuk mempromosikan pariwisata khususnya di Kutai Kartanegara. Dan selain itu kami juga bekerja sama dengan perangkat-perangkat daerah. Salah satunya kemarin ada terkhusus ada Dinas Pariwisata tentunya ya, dan ada Dinas Kesehatan kemarin betul. sempat kerja sama Dinas Kesehatan untuk pengecekan kesehatan secara gratis dan pembersihan lingkungan di daerah pariwisata. Mungkin itu Kak. Saya nambahkan dikit ya. Boleh silakan Jadi Kak. saya nambahkan sedikit. Jadi sebenarnya saya lupa dari tahun berapa. Jadi tuh ada pergeseran lagi. Pergeseran bahwasannya saya selaku ketua pada waktu itu ingin merubah image. Merubah image duta wisata tuh bukan cuman mempromosikan pariwisata. Jadi seorang duta wisata Kukar, Trunadara Kukar tuh harus bisa menciptakan destinasi wisata baru yang masuk dalam
Ekonomi kreatif. Kami mulai ekonomi kreatif itu dari 2011 kayak kalau tidak salah. Jadi itu udah dikasih tahu tentang ekonomi kreatif. Jadi 2011 salah satunya ada tadi seni pertunjukan dan event. Nah, apa yang dilakukan Alisa tadi kayak festival Nasi Bekeper Iya, tuh betul. salah satunya itu menciptakan destinasi wisata baru. Jadi seorang Trunadara tuh bukan cuma bisa promosi yang sudah ada, tapi juga bisa menciptakan destinasi-destinasi wisata baru agar orang datang ke Kutai Kartanegara kayak gitu. Luar biasa sekali. Dan ini kan sebagai Terunadara ini destinasi wisata mana saja yang sudah kalian kunjungi di Kukar ataukah sudah seluruhnya? Oke, kalau dibilang seluruhnya belum, tapi akan. Karena sangat disayangkan jika kami tidak memomenkan kan hal tersebut. Jadi sebelum kami berjalan ke tempat wisata tersebut, kami akan mempersiapkan diri untuk berliburan, menciptakan momen yang indah. Karena sesuai dengan Sabta Pesona Kak ya, di balik 7 itu pasti ada yang terakhir yaitu kenangan. Kami ingin menciptakan kenangan yang luar biasa bersama, tentunya dengan keluarga besar Terunadara, seperti itu. Untuk Alisa sendiri sudah pernah ke mana aja nih? Yang paling saya senangi itu ke pantai di Muara Badak sih Kak. Karena jujur saya sangat suka dengan laut. Jadi rasanya tenang, damai dan ingin baring aja rasanya di sana. Kalau ditanya pantai apa, pantai Patri Talopi, misalnya menyenangkan di sana tentunya nyaman banget. Harus ke sana ya teman-teman. Luar biasa sekali. Ibnu, bagaimana? Sudah berkunjung kemana saja ini di Iya. wisata di Kukar? Untuk berkunjung sendiri ada beberapa tempat wisata atau destinasi yang saya kunjungi sempat Kak. Sepakat dengan Alisa tadi karena saya suka pantai juga, jadi menjelajahi pantai. Jadi di Muara Badak, Patri Talopi tadi sama di Samboja kemarin di Tanah Merah. Luar biasa. Untuk Kak Tirta sendiri nih, Kak, apa sudah berkeliling Kukar seluruhnya Kak? Hulu, hilir sudah. Mungkin yang luar belum, biasa. mungkin Tabang aja kayaknya yang belum. Abang. Tabang aja yang belum. Yang lain Muara Muntai, Muara Kaman, Muara Wis, Kota Tabang. Tegaknya enggak seluruh Kukar dah tegaknya sudah segala. Itu gimana Kakak merasakan kan ini Kukar luas sekali Iya, dan banyak iya, aneka ragam hayati dan di alamnya sendiri ya. Itu gimana menurut Kakak? Jadi itu kekuatan kita yang paling utama ya, yang tidak dipunyai oleh mungkin kabupaten kota lain. Kabupaten kota lain tuh mungkin cuman punya budaya, Iya. tapi tempat pariwisatanya kurang, atau sebaliknya tempat wisatanya kurang, tapi tempat wisatanya bagus banyak, tapi budaya nggak ada misalnya. Nah kita tuh lengkap sebenarnya, itu ada semua, kecuali mungkin kalau dulu kita lengkap karena ada Pulau Kumala yang ada yang tempat wisata modern lah ya kan, yang buatan. Sekarang kan, tapi kan rencananya kan mau dibuat water park kalau nggak salah ya. Waterpark apa waterboom ya itulah yang tempat wisata buatan. Kayaknya tuh nanti bisa jadi kekuatan baru. Yang sekarang cuman untuk di Kukar sendiri kalau tidak salah tuh kan, kalau untuk ekonomi kreatif kita tuh ada 3 pilar yang kuat, seni kriya, seni pertunjukan, sama satunya saya lupa tuh apa. Jadi itulah yang jadi untuk destinasi wisata tuh sekarang sudah bergeser jadi bukan tempat lagi. Jadi kayak event kayak Kukarland kan nanti ada lagi. Kalau dulu kita ada punya Kukar Rockin Fest, Rockin Borneo, itu sebenarnya lebih menarik wisatawan lebih banyak daripada wisata yang maksudnya yang tempat wisata yang Langsung ke berdiam alam gitu maksudnya. Yang berdiam. Kalau event tuh sepertinya lebih banyak, dan karena kan tujuan wisata itu sendiri kan tidak lain adalah kan meningkatkan ekonomi ya. Ekonomi nanti kan ngelingnya ke situ. Makanya untuk duta wisata sekarang itu memang fokusnya di ekonomi kreatif. Oh, untuk sekarang difokus di ekonomi kreatif ya Kak? Ya betul, Dan karena tahun- kita kan ada seni budaya juga. Nah dulu zamannya Pia juga, saya Arul tuh masih gabung lah, masih ada seni budayanya lah kami kan gitu. Ada dikasih tahu tentang seni budaya. Sekarang karena ada duta budaya, jadi duta budaya nantilah yang untuk di bagian situ, kami di bagian ekonomi kreatifnya, seperti itu. Luar biasa. Dan di sekarang ini kan Kak banyak destinasi wisata yang baru nih. Ya. Ini bagaimana pandangan Kak Tirta sendiri Kak? Wah sangat ini sekali ya, sangat senang lah dalam hati. Kalau beristri dua, senang dalam hati, salah lagunya. Jadi pas waktu, karena saya nih
memang orang Tenggarong, cuman hidupnya sering lama di luar ya, umur 16 tahun sudah di kuliah di Malang 6 tahun, baru balik ke sini kerja sebentar terus mutasi ke Kutai Barat. Sekarang saya juga pernah di Banjarmasin juga, sekarang di Balikpapan. Jadi pas pulang ke Tenggarong lihat Soe, lihat titik nol, lihat sekarang ada Taman Tanjung, oh itu dengan antusias masyarakat yang seperti itu sangat senang sekali, karena sebenarnya pariwisata yang kuat tuh dimulai dari masyarakat itu sendiri dulu. Jadi kalau masyarakat kita sendiri itu ibaratnya tuh apa bahasa kutanya, di heran-heran dengan wadahnya seorang, itu orang lain ngapain pergi ke situ. Yang sekarang saya lihat kayak misalnya kita ke titik nol atau Soe itu mungkin hampir 50%-nya mungkin orang yang tidak kita kenal. Pasti. Itu pasti orang yang tidak kita kenal. Artinya itu mungkin wisatawan dari Samarinda atau di daerah sekitar Kutai Kartanegara yang datang ke sini untuk liburan. Mungkin jadi kekuatan baru. Orang Samarinda, orang Balikpapan tuh pasti kalau liburannya ke sini. Nah, ironisnya kadang-kadang masyarakat kita libur panjang kayak gini, ada yang ke Balikpapan, ada yang ke ini malah. Tapi nggak masalah itu, karena ini namanya orang mencari kesenangan masing-masing kan ya, beda-beda ininya. Yang jelas tuh sangat senang sekali lah dengan adanya destinasi wisata baru dari Kutai Kartanegara. Baik, luar biasa sekali, menarik sekali nih Sobat RPK perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tangan. Tahukah Anda bahwa dengan menghemat energi, kita tidak hanya mengurangi pengeluaran biaya, tetapi juga membantu menjaga bumi kita? Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak digunakan. Setiap kali Anda meninggalkan ruangan, pastikan lampu dan perangkat elektronik dimatikan. Kebiasaan kecil ini dapat menghemat banyak energi. Gunakan peralatan hemat energi, pilihlah peralatan listrik yang memiliki label efisiensi energi. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, Anda akan menghemat lebih banyak dalam jangka panjang. Atur suhu AC dan pemanas untuk tidak terlalu dingin atau panas. Dengan mengatur suhu yang tepat, Anda bisa menghemat energi dan tetap merasa nyaman. Manfaatkan cahaya alami dengan membuka tirai dan biarkan sinar matahari masuk. Ini tidak hanya mengurangi penggunaan listrik, tetapi juga memberikan suasana ceria di rumah Anda. Ayo, kita mulai hemat energi sekarang juga. Sobat, berpikir dua kali sebelum membagikan informasi. Cek kebenaran berita sebelum menyebarkannya, karena informasi yang salah dapat menimbulkan kebingungan dan kerugian.
Jangan sembarang membagikan informasi pribadi yang dapat membahayakan keselamatan Anda dan keluarga. Hindari perdebatan yang tidak perlu. Media sosial bisa menjadi tempat yang memicu emosi. Jangan lupakan etika dan sopan santun. Berkomunikasilah dengan cara yang hormat dan positif. Ingatlah bahwa di balik setiap akun ada orang nyata yang memiliki perasaan. Dari puncak Rondong Demak, 100.6 FM. Pilihan terbaik. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Baik, Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Kak Tirta, Ibnu, dan Alicia. Dengan tema kita pada pagi hari ini, Terunadara Kukar 2025, peran generasi muda dalam promosi wisata di Kutai Kartanegara. Ini untuk Alicia dan Ibnu nih. Kan sekarang ini banyak destinasi wisata yang baru ya di Kukar sendiri. Nah, sebenarnya peran kalian tuh apa gitu kan? Mungkin ada Sobat RPK yang mungkin belum tahu ya. Mungkin Ibnu dulu ya, Alicia. Oh iya. Oke. Takutnya habis ya. Iya, peran kami sebagai anak muda terkhusus Duta Wisata tentunya yang pertama itu mempromosikan ya terkait destinasi wisata yang baik yang baru maupun yang sudah lama agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Terus yang kedua juga selain mempromosikan, kami juga harus mengedukasi kepada masyarakat tentang tidak hanya betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tapi bagaimana masyarakat itu berperan penting gitu untuk kemajuan pariwisata yang ada di Kutai Kartanegara khususnya. Mungkin seperti itu Kak peran kami sebagai anak muda dan khususnya Duta Wisata. Alicia, ditambahkan boleh? Sepakat Kak. Kenapa? Karena kita bisa lihat saja jika berpandangan dengan tempat wisata yang terbaru, kita menyadari bahwasannya kebersihan sangat kurang ya, karena dimana kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dengan tentang kebersihannya. Selain itu keamanan dan kenyamanan bersama. Saya sangat ketahui bahwasannya kita semua memiliki hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan bersama. Tapi terkadang kita lupa untuk keamanan dan kenyamanan orang lain. Oleh karena itu edukasi dan pengertian sesama itu sangat penting, seperti itu. Dan edukasi seperti apa nih yang sudah kalian lakukan? Mungkin bisa diceritakan ini. Oke, saya lagi. Boleh bebas? Siun. Oke, kalau saya lakukan, kebetulan saya sudah berkunjung berkali-kali ke Taman Tanjung, baik mewakili Trunadara ataupun mewakili universitas saya. Yang pasti saya lakukan, saya bertindak sendiri terlebih dahulu. Bagaimana saya mencontohkan untuk melihat peraturannya bagaimana, tidak untuk merokok, membuang sampah pada tempatnya. Yang sangat saya sadari, masyarakat di sana tuh terkadang setelah makan, minum, terkadang kan lupa. Nah, akan lebih baik bahwa kita sudah diajarkan untuk public speaking ya sebelumnya di Trunadara. Kita berani untuk mengeluarkan pendapat kita atau mengeluarkan apa yang harus kita lakukan bersama sebagai manusia untuk saling menyadarkan, memahami satu sama lain. Oleh karena itu saya tegurlah secara langsung. Dan itu bukan hanya kita lakukan saat di sana aja, tapi kita lakukan setiap hari saat kita melihat destinasi wisata atau tempat-tempat lainnya itu seperti itu gitu Kak. Dan itu bagaimana mungkin sebelumnya Alicia, bagaimana ketika kamu menegur gitu ya, pengunjung di sana dengan membuang sampah sembarangan, itu bagaimana reaksi mereka? Tentu reaksi mereka mengucapkan kata maaf terlebih dahulu karena mereka menyadari kesalahan mereka dan dengan senang bersama-sama kita melakukannya. Ayo kita buang sama-sama, misalnya seperti itu simpelnya. Apalagi kalau sama yang anak kecil, karena terkadang anak kecil itu perlu bimbingan atau perlu ajakan terlebih dahulu. Oleh karena itu kita tegur nih barengan, baru kita buang bersama. Seperti itu simpelnya sih Kak. Karena kalau nggak kita dulu siapa lagi? Kadang seperti itu. Apakah ada yang marah juga gitu ketika ditegur? Terkadang yang saya juga bingung kenapa saya berani menegur orang terkait asap rokok. Cuman mungkin itulah keberanian saya sebagai
duta wisata ya, karena saya menyadari peran saya itu pasti ada rasa mungkin mereka tunjukkan melalui ucapan, tapi mereka tunjukkan melalui gestur tubuh. Tapi secara nggak langsung mereka juga menyadari kesalahannya dengan mengusapkan dan mematikan langsung asap rokok atau rokoknya itu. Jadi kalau dibilang marah nggak juga, cuman ada rasa kurang nyaman aja setelah ditegur seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Untuk Ibnu sendiri nih, edukasi hal konkret apa yang mungkin sudah dilakukan? Mungkin perwakilan dari teman-teman ya. Iya. Mungkin sepakat dengan Alicia tadi dengan mengedukasi secara langsung dan terlebih kita sebagai duta wisata yang notabene sebagai role model ya, percontohan bagi masyarakat, tentunya kita mencontohkan terlebih dahulu yang pertama. Kemudian dengan penggunaan teknologi khususnya Instagram, sampai sekarang semua orang masih menggunakan Instagram sebagai media komunikasi. Jadi menyuarakan melalui media sosial. Mungkin edukasi seperti itu yang saya lakukan saat ini, Kak. Dan saya rasa sekarang juga pemerintah juga lebih aware terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan, karena terakhir saya berkunjung ke Taman Tanjong, itu sudah ada peraturan yang tertera di dalam membuang sampah dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, luar biasa sekali. Kembali lagi ke Kak Tirta ini, Kak. Sejauh ini bagaimana peran Atwindo mewadahi kawan-kawan duta wisata sendiri, Kak? Iya, peranannya pasti lebih ke untuk ini ya, menyalurkan bakat-bakatnya mereka lah. Jadi mengatur juga, karena di Kukar sendiri itu kayaknya di Kaltim kita yang pertama yang secara resmi. Jadi dulu tuh memang banyak tuh asosiasi duta wisata Indonesia yang dari Kaltim tuh banyak lebih duluan, Samarinda tuh duluan, Balikpapan. Cuman belum resmi ke Dewan Pembina Dewan Pusat Nasional dulu ya. Jadi kebetulan pada hari ini tepat berapa tahun dulu? Jadi 2012 lalu tanggal yang sama, yaitu tanggal pengukuhan kami yang pertama di sini dari Dewan Pimpinan Pusat dulu. Luar biasa Di sini. sekali. Ini kan berarti sudah berjalan lebih dari 10 tahun ya? Lebih berapa itu? Udah berarti 25, 13, 14 ya? Iya, berarti lebih dari 10 tahun. Itu bagaimana Atwindo sendiri, Kak? Iya, Dari awal hingga sampai ke 10 tahun lebih ini bagaimana? Mungkin bisa seperti diceritakan sedikit, Kak? banyak organisasi-organisasi lainnya pasti ada gelombang-gelombangnya lah, ada pasang surutnya. Ya biasalah dinamika organisasi. Yang sampai sekarang itu bisa dibilang kita baru mulai lagi nih. Mau mulai lagi, bukan mulai dari awal tapi ya mulai lagi lah untuk menaikkan lagi nama organisasi. Yang mana dulu di Atwindo waktu awal-awal itu karena memang apinya masih besar ya, jadi lebih daripada sekarang lah maksudnya. Terus memang kebiasaan dari awal Atwindo itu selalu berkolaborasi, entah dengan organisasi lain, komunitas lain. Nah, kami senang kayak gini. Misalnya ada kolaborasi sama RPK, kami memang dari roots-nya Atwindo tuh itu kolaborasi dulu sama OI sering. Jadi kegiatannya OI itu anak Atwindo bantu, kalau ada kegiatan Atwindo anak OI bantu gitu. Jadi ya pasang surut lah kalau dari 14 tahun yang lalu. Luar biasa sekali, 14 tahun sampai 14 tahun, sekarang ya. iya. Dan Kakak melihat sendiri nih, apakah ada perbedaan untuk Taruna Dara yang dulu dengan yang sekarang gitu, Pak? Jelas berbeda, karena yang dulu mungkin masih banyak milenialsnya ya. Sekarang bergeser sama Gen Z. Terus yang zaman dulu itu lebih banyak orangnya di sini, karena waktu itu kan banyak sarjana kuliah. Kalau sekarang tuh kan biasanya tuh permasalahan kita utama tuh kadang-kadang pas waktu sudah selesai pemilihan, anaknya nih kuliah di mana kan. Sekarang kan kayak gitu kan, lebih banyak anak Tenggarong yang kuliah di luar sekarang. Nah itu mungkin kesulitannya di situ, kesulitan untuk mewadahi mereka, untuk nge-keep mereka lah artinya seperti itu. Jadi sebenarnya pemilihan tuh malam grand final pada waktu jadi duta wisata tuh sebenarnya tuh itu baru pintu gerbang awal. Karena selama setahun itu
Yang mereka menjabat sebenarnya di situ sebenarnya pekerjaan mereka, bukan pada waktu selesai jadi Taruna, selesai jadi Dara tuh semuanya tuh sudah berakhir ya, bukan. Jadi dari 14 tahun tadi itu lebih banyak yang aktif itu malah yang bukan juara, yang finalis. Kenapa itu, Kak? Iya, enggak ada apa ini, memang polanya kayak gitu. Kadang-kadang tadi yang juara tadi tuh ya tadi ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang itu, yang seperti itu. Jadi kalau sudah ditentukan misalnya menjadi finalis Duta Wisata Indonesia Kukar misalnya gitu. Finalis Trunadara, itu artinya sudah enggak ada jabatan, cuman Ibnu juara satunya aja sama Alisa nih. Tapi yang lain-lain, yang finalis-finalis lain tuh juga tetap diberdayakan. Jadi bukan cuman yang juara 1, 2, 3 aja yang jadi diberdayakan di Atwindo. Jadi semua. Jadi finalis, kalau dulu 24, yang tahun ini rencananya cuman 20 finalis. Nah itu jadi 20-20-nya selama setahun ke depan tuh itu pasti bakal diberdayakan. Yang minat bakat mereka itu bakal dikulik lah sama Atwindo. Kayak gitu. Luar biasa sekali. Dan dengar-dengar ini Trunadara ini mau buka oprek ya? Apakah Iya. betul? Gimana Lisa? Gimana? Alisha lagi. Alisha lagi. Yang pastinya memang di tahun ini akan terbuka lagi pemilihan seperti itu. Itu kapan tuh? Tepatnya di Boleh di-spill nggak nih? Oh, boleh banget nih. Saat ini kami sudah membuka pendaftaran untuk adik-adik, kakak-kakak, teman-teman Kutai Kartanegara untuk bersama-sama kita memajukan pariwisata dan kepariwisataan serta ekonomi kreatif kita bersama dari bulan ini tentunya. Dari bulan Mei ini. Ini bulan Mei Sampai? ini. Sampai bulan Juni. Iya, Bulan Betul. Juni ya. bulan Juni. Mm-mm. Dan itu kita bisa tahu dan kita bisa mendaftarnya bagaimana tuh? Mungkin bisa dikasih tahu untuk adik-adik sobat RPK semuanya yang ingin mendaftar ya. Oke, izin ya teman-teman kakak semuanya. Simpelnya kita semua sudah menggunakan media sosial saat ini. Teman-teman kakak-kakak semuanya silahkan kalian buka laman Instagram dengan nama Tera Kukar. Di sana kami telah menyebarkan semua tata cara pendaftaran, link Formulir. pendaftaran serta persyaratannya. Di sana sudah tersusun jelas dan jika ingin ada yang teman-teman yang bertanya, silahkan hubungi kontak yang ada di selebaran tersebut. Sudah tertera ada nama Dara saya Alisha, serta Dara Citra, seperti itu. Berarti semuanya online ini. ya? Online. Dan kalau boleh tahu nih, mungkin di-spill juga syarat utamanya ini apa ini? Apakah ada syarat utama atau syarat khususnya untuk mendaftar? Ya, mungkin untuk syarat khusus atau utama nggak ada ya Kak, nggak ada spesifikasi khusus mengenai pendaftaran ini. Yang penting ada niat aja dulu, terus ada usahanya, terus sedikit memahami terkait materi-materi atau seputar Kukar, pariwisataan yang ada di Kukar, mungkin seperti itu Kak. Izin menambahkan juga, selain itu ada usia sebenarnya. Iya. Ya, jadi pendaftaran ini dibuka dari usia 16 tahun. Iya. Dan tentunya dia berdomisili serta dia warga negara Warga negara Kukar. Kutai Kartanegara gitu ya. Negara Kukar gitu kan. Negara Kukar. Dia warga Kutai Kartanegara. Jadi teman-teman yang memang berdomisili di sini dan warga Kutai Kartanegara silahkan untuk sama-sama mendaftar di sini. Yang pastinya dibuka dari usia 16 tahun seperti 16 itu. tahun sampai berapa ini? 24 tahun. 24 tahun, luar biasa. Berarti kita harus mengetahui juga tentang pariwisata di Kukar sendiri ya? Atau bagaimana kalian dulu ini mendaftar nih? Dari Caca dulu mungkin, gimana persiapannya kemarin? Persiapannya Saya mungkin bisa di-spill biar adik-adik juga mempersiapkan diri kali ya? Iya, tentunya saya masuk ke Duta Wisata atau sebagai finalis Duta Wisata itu mengenal terlebih dahulu, mengenal tentang kepariwisataan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara. Karena walaupun saya memang bidangnya di seni tari, tapi bukan berarti saya tidak mengenal tentang kepariwisataan di sini, seperti itu Kak. Jadi memang setidaknya sebelum kalian maju atau masuk, kalian harus mengenal dulu bagaimana kepariwisataan di kota kita sendiri, di daerah kita sendiri, seperti itu. Untuk Ibnu sendiri?
Iya, kalau dari saya sendiri, sebelumnya pengetahuan saya terkait dunia wisata ini agak lumayan, bukan lumayan lagi, awam sekali. Jadi kemarin saya mensiasati untuk mencari informasi terlebih dahulu melalui media sosial Instagram dari Tera Kukar. Saya scroll terus ke bawah, kemudian saya melihat beberapa postingan terkait penjelasan mengenai eh, wisata, ekonomi kreatif, ada semua dijelaskan di IG Tera Kukar. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar langsung aja follow IG Tera Kukar ya. Kepoin di sana, di scroll aja sampai ke bawah, ada banyak materi di sana. Luar biasa sekali. Apakah juga berpengaruh dengan tinggi badan dan berat badan? Sebenarnya berpengaruh di persyaratan saja, karena bisa teman-teman ketahui bahwasannya tinggi badan atau visual itu tidak menguntungkan juga, maksudnya tidak menjadi poin utama. Karena di sini yang kami atau teman-teman Trunadara inginkan adalah inovasi teman-teman, siapnya teman-teman menjadi Trunadara atau promotornya untuk Kutai Kartanegara dan menjadi seorang yang mampu untuk bersama-sama menjadikan wilayah kita ini luar biasa seperti itu. Jadi walaupun di persyaratannya ada tulisan tinggi badan atau berat badan, bisa tinggi badan lah, tapi nggak apa-apa, tetap masuk aja. Kita coba dulu karena saya tahu kalian punya kualitas baik, karena kualitas yang luar biasa. Kalian sudah mantapkan diri untuk masuk, berarti kalian tahu kualitas kalian seperti apa, seperti itu. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi untuk tinggi badan itu karena kita kan ada jenjangnya ya. Setelah pemilihan kabupaten nanti kan ada pemilihan provinsi. Nah, biasanya di pemilihan provinsi sampai ke tingkat nasional itu pasti ada persyaratan tinggi badan seperti itu. Cuman untuk berkarya ya tadi, itulah tadi fungsinya Adwindo tadi, mewadahi yang mungkin yang kurang-kurang tinggi tadi, tapi punya inovasi-inovasi. Jadi walaupun cuman sebagai finalis aja di Adwindo, di Trunadara itu pasti diberdayakan lah, pasti diberdayakan. Entah nanti mungkin sadar nggak sadar, mungkin saya sekarang aja ngelihat di Kukar atau di Tenggarong sendiri, mau kemana-mana tuh pasti ada anak Trunadaranya. Kemana-mana, ke RPK-nya ada Via, terus kemana lagi, terus misalnya video ada Uco, terus kemana lagi di nikahan pasti IO-nya pasti anak Trunadara gitu. Jadi sudah menyebar lah. Mungkin pemilihan Trunadara itu batu loncatan untuk kita ke depannya seperti apa. Saya pun seperti itu kan, artinya setelah jadi duta wisata, oh ternyata dari duta wisata ini saya bisa bekerja di sini, yang mana bisa saya kembangkan, ya berkembang terus lah, karena ya tadi fungsinya duta wisata itu memang selama setahun dia menjabat itu memang harus bertumbuh, punya kejilu kode kan kawa ini bisa jadi Trunadara. Jadi memang harus jadi duta wisata tuh memang harus ada karyanya, memang harus ada spirit yang dibawa lah, seperti itu. Baik, dan ini kan ada tanggapan ya Kak di luaran sana nih terkait tugas duta wisata ini hanya sebagai penerima tamu nih. Bagaimana tanggapan Kak Tirta ini? Itu bukan cuman dari sekarang, udah dari dulu. Udah dari dulu. Nah, itu sebenarnya balik ke duta wisatanya masing-masing, balik ke Trunadara masing-masing. Kalau memang mau dianggap seperti penerima tamu saja, ya tidak usah melakukan apa-apa. Jadi tidak usah melakukan apa-apa. Mungkin orang yang ngomong gitu ada benarnya ke duta wisata yang memang tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita melakukan apa-apa, orang pasti notice lah. Orang pasti notice kita, oh ini ternyata duta wisata nih. Jadi ada di RPK, ada duta wisata yang kerja di BUMN, ada duta wisata yang di pemerintahan, ada yang di protokol, banyak macam-macam. Jadi tuh sebenarnya anggapan orang seperti itu mungkin pada waktu itu memang ada, ya orang-orang nggak ngerti sih ya mungkin ya. Jadi jangan terlalu diambil hati sih kalau saya itu kayak gitu. Baik, kalau Alicia sendiri gimana mendengar sebagai penerima tamu? Oke, simpel sih Kak. Kita tunjukkan dengan bukti yang nyata bagaimana kita berkarya di
setiap organisasi atau komunitas kita. Kebetulan saya di Trunadara atau Duta Wisata, saya tunjukkan dengan bukti program kerja saya bersama pasangan saya, Ibnu, serta teman-teman Trunadara tahun 2024. Seperti itu. Luar biasa. Ibnu mau menambahkan? Ya mungkin menambahkan sedikit Kak terkait stigma yang diberikan masyarakat kepada duta wisata yang hanya memegang selempang saja. Untuk para duta wisata mungkin nggak usah sakit hati, tapi lebih ke Motivasi lah gitu kan. berkaca aja kira-kira apa yang kamu sudah lakukan untuk daerahmu. Iya. Kira-kira terobosan seperti apa yang bisa mendobrak stigma masyarakat seperti itu. Mungkin itu Kak. Nambahkan lagi mungkin sedikit Kak boleh ya. Boleh, banyak juga boleh Kak. Jadi banyak. jadi nggak ada salahnya juga jadi penerima tamu karena dalam Islam, wis. Masya Allah. Ya, kita kan harus menerima tamu dengan baik ya. Itu salah satu pahala besar tuh kita menerimanya dan menyambut tamu dengan baik. Jadi menerima tamu mungkin kurang spesifik ya. Mungkin yang kemarin-kemarin ada beritanya tuh duta wisata itu cuman membawa baki aja gitu. Bukannya apa nantangnya apa yang ngomong ke sini. Ngomong ke kita langsung, saya mau lihat kamu sampai mana, karyamu sampai mana, nah baru boleh ngomong boleh. Cuman kalau orang awam, misalnya masyarakat yang misalnya nggak mengerti sama sekali ngomong gitu, kalau saya paham-paham aja mengerti, ya karena memang mungkin keterbatasan ini ya, keterbatasan literasi orang tersebut, atau mungkin, nah ini kebiasaan memang dari dulu, memang duta wisata tuh tidak terlalu gini apa? Tidak terlalu pamer lah. Artinya, oh ini aku dulu ini duta wisata. Aku ini bisa ngerjakan ini. Jadi kami itu memang dari dulu tuh yang ngerjakan sesuatu yang ngerjakan aja gitu. Nggak ada yang aku ini, aku ini. Ya, itu mungkin ada anunya kayaknya tuh memang sombong sekali itu memang kayaknya penting dah. Iya. Biar orang tahu oh nih duta wisata gitu. Karena memang kebiasaan dari dulu kayak gitu. Jadi program kerja kami pertama kali pun itu Adwindo itu pertama kali itu yang nggak bisa lepas itu adalah sosial. Jadi sosial lah. Misalnya dulu ada di Sebulu mungkin pernah ingat yang longsor di Sebulu. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Dan itu nggak ada yang orang yang tahu karena memang kami aja. Kami aja yang sentuh. Baik, menarik sekali dan seru sekali ini. Kita jeda iklan sejenak, kita akan lanjutkan lagi. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Audi, segar nih kelihatan hari ini. Apa rahasianya nih? Biasa mahal aku nih lagi fokus sama pola hidup bersih mah. Tahu nih, kebiasaan bersih tuh bujur penting untuk kesehatan etam juga. Wadah yo, bujur juga. Aku banyak bener dengar tentang itu tuh. Tapi kemak juga kadang yo, pola hidup bersih tuh penting segatunya tuh nah. Jadi kayak nih, kupadahi ya awak yo. Pola hidup bersih itu bisa mencegah banyak penyakit. Misalnya awak basuh tangan gak tuh aja tuh sebelum makan, itu aja udah bisa ngelindungi etam dari bakteri dan virus. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang bersih-bersih gak tuh terus awak jadikan rutinitas sehari-hari. Oh, jadi gak tuh yo kunci utamanya tuh basuh tangan aja udah bisa ngurangi risiko penyakit. Iya, bujur. Di tuh mah jua yo jaga kebersihan rumah tuh penting. Makanya bersapu tuh ngepel. Lingkungan bersih tuh bantu etam juga ngerasa lebih nyaman. Sama ngecegah juga penyakit tuh ada di sekitar rumah etam. Oh, jadi dengan rancak kebiasaan-kebiasaan halus ini nih, hidup etam tuh lebih sehat dan kehindar gitu yo dari masalah kesehatan. Iya, dipadahi ngeyel karena nih pola hidup bersih tuh dia hanya soal kebersihan fisik, tapi lingkungan juga. Bahkan tuh jaga keseimbangan hidup etam biar tubuh etam tuh sehat dan bugar gak tenang.
Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. Sobat, tahukah kamu baju adat adalah simbol kebanggaan dan identitas budaya kita? Setiap daerah memiliki desain dan makna yang unik, mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa. Mari kita bangga mengenakan baju adat kita, baik dalam acara khusus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baju adat bukan hanya pakaian, tapi juga bentuk penghargaan terhadap warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga dan lestarikan. Dengan mengenakan baju adat, kita ikut memperkenalkan budaya Indonesia yang kaya akan keindahan dan keberagaman. Tidak ada salahnya untuk menunjukkan kebanggaan atas asal-usul kita, apalagi saat merayakan hari-hari penting seperti pernikahan, pesta adat, atau upacara budaya. Dengan mengenakan baju adat, kita tidak hanya mengenakan kain, tapi juga nilai dan sejarah yang mendalam. Jadi, ayo tetap bangga dan lestarikan budaya kita dengan mengenakan baju adat Indonesia. Dari Kutai Kartanegara untuk Indonesia 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Baik, kembali lagi Sobat RPK semuanya bersama Kak Tirta, Ibnu, dan Alicia dengan tema kita pada pagi hari ini, Taruna Dara Kukar 2025, peran generasi muda dalam promosi wisata Kutai Kartanegara. Baik, kita lanjut nih. Iya. Ke Kak Tirta nih dulu. Inovasi apa yang akan diadakan Adwinduk untuk kedepannya Kak, untuk Taruna Dara ini Kak? Untuk pemilihan sendiri, misalnya untuk pemilihan ini mungkin ya tadi kami mengembalikan roh kolaborasi tadi. Nah, salah satunya nanti kami ada kunjungan ke RPK, Iya. rencana, terus ada ke Damkar, terus yang biasa tuh ke UMKM seperti itulah. Untuk ininya sendiri, untuk organisasinya sendiri, mungkin kami lagi berbenah. Jadi mungkin nanti organisasi Adwindo ini akan dibuat lebih modern. Jadi ada analitik datanya, ada dari public speakingnya. Pokoknya kami buat lebih modern lah, menyesuaikan dengan kebutuhan pada masa sekarang kayak gitu. Baik, luar biasa. Untuk Alisa dan Ibnu sendiri ini, inovasi ke depan yang mungkin kalian akan jalankan atau akan kalian lakukan ini. Oke, mungkin sebagai duta wisata yang tugasnya menjadi promotor, edukator, serta inisiator atau inovator bagi para masyarakat serta role model ya, kami menciptakan beberapa terobosan inovasi melalui beberapa background dari kami yang tentunya berbeda-beda yang seperti disebutkan Caca tadi. Salah satunya ada background kesehatan, kami melakukan program kerja seperti melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah khususnya dinas-dinas yang ada di Kutai Kartanegara untuk sama-sama memajukan Kutai Kartanegara dan
walaupun nantinya masa jabatan kami berakhir, tetapi tidak mematahkan semangat kami untuk berkontribusi terus untuk kemajuan Kutai Kartanegara tentunya. Betul. Luar Satu biasa. Alicia? tahun menjabat selamanya menginspirasi. Menginspirasi. 1 tahun menjabat selamanya Selamanya menginspirasi. menginspirasi. Luar biasa. Ini bagaimana cara kalian ini mengajak teman sebaya untuk peduli dan aktif terhadap pariwisata di Kukar sendiri? Atau mungkin ekonomi kreatif juga ya kan untuk sekarang ya nih. Bagaimana Alicia? Menurut saya, bagaimana saya mengajaknya terlebih dahulu dari kita sendiri. Kita yang melakukan bersama-sama, kita yang melakukan untuk menjadi contoh, karena kita jadi role model, maka dengan adanya semangat atau spirit dari kita yang kita keluarkan dan memiliki manfaat, maka di sekitar kita akan ikut serta. Tentunya tak lupa dengan ajakan, yang pastinya seperti itu, Kak. Untuk biasanya kan anak-anak ini ada yang bukan anak-anak sih, mungkin kayak seumuran kalian Remaja, atau ya dewasa. remaja ini kan ada yang nggak peduli nih tentang pariwisata atau budaya juga di Kukar. Itu bagaimana menurut kalian? Kayak acuh tak acuh gitu mungkin ya. Itu gimana? Seiring berjalannya waktu, mereka akan sadar, mereka akan peduli. Kenapa? Karena jika di sekitarnya ada satu saja yang bisa melakukan suatu kepedulian, maka di sisi lainnya akan ikut serta. Jadi kita membutuhkan satu, setidaknya kita sendiri yang menjadi satu orang itu yang peduli tentang kepariwisataan kita, tentang pariwisata kita, serta ekonomi kreatif kita, seperti itu, Kak. Baik, luar biasa. Dan balik lagi saya penasaran dengan opreknya Terunadara ini. Ini mungkin bisa diceritakan step by stepnya untuk pendaftaran hingga akhirnya lolos itu bagaimana nih? Siapa nih yang mau bercerita? Ibnu? Boleh. Atau Alicia? Oke, boleh Kak Ibnu. Ya, menurut pengalaman saya kemarin pada saat awal mendaftar, mencari informasi terlebih dahulu apa saja persyaratan dan kelengkapan berkas yang perlu disiapkan untuk mendaftar. Sehabis menyiapkan berkas dan lain sebagainya, mempelajari terkait materi-materi kepariwisataan, contohnya ekonomi kreatif atau destinasi wisata yang ada di Kukar ini apa saja. Kemudian lebih ke melatih atau mengasah lagi kemampuan public speakingnya, karena di awal nanti ada sesi wawancara dan lain sebagainya yang membutuhkan skill komunikasi di dalamnya. Mungkin seperti itu, Kak, persiapan dari saya. Betul. Mungkin Alicia bisa dijelaskan lebih jauh lagi tahapannya mungkin ya, tahapan Oke. dari pendaftaran kemudian setelah pendaftaran itu bagaimana? Oke, kan pendaftaran ini dibuka selama 1 bulan ya teman-teman. Jadi teman-teman itu punya waktu untuk betul menelusuri apa sih kepariwisataan itu, apa sih ekonomi kreatif itu, dan apa itu Terunadara sebenarnya. Apa sih tugasnya Duta Wisata. Jadi 1 bulan waktu itu teman-teman gunakan untuk melatih atau mencari apa yang dimaksud dengan itu semua. Yang tak lupa dengan public speaking tadi, kenapa? Karena yang maksud di wawancara itu kita dites bagaimana kita akan berbicara kepada orang, bagaimana kita akan bertatapan dengan audiens juga nanti, karena kedepannya kita sebagai promotor tadi, sebagai role model tadi akan berhadapan langsung dengan audiens yang sangat besar. Oleh karena itu nanti akan ada sesi interview, di mana hari itu full kita akan tanya jawab secara langsung antara finalis atau pendaftar dengan para dewan juri. Nah, setelah dari itu nanti kita akan langsung menemukan finalis-finalis yang akan memasuki hari-hari prakarantina, Kak ya. Di mana hari prakarantina itu kita akan mendapatkan materi-materi luar biasa seperti yang Kak Tirta sebutkan, adanya kunjungan-kunjungan yang pastinya menambahkan ilmu-ilmu baik tentang sosial maupun kebudayaan serta yang lainnya, seperti itu, Kak. Hingga nanti masuk di mana sesi karantina. Karantina itu di mana kita akan pure benar-benar fokus seperti kita seorang yang sedang karantina itu seperti kita sendiri tanpa dibantu orang lain ya, tapi kita bekerja sama dengan para finalis seluruhnya hingga nanti bertemu di malam grand final pemilihan Terunadara 2025, seperti itu, Kak. Luar biasa sekali. Untuk Kak Tirta sendiri, Kak, bagaimana Kak melihat antusias anak muda di Kutai Kartanegara nih? Oh, kalau misalnya antusias ya sangat besar ya. Antusias anak muda di Kukar tuh sangat besar. Hampir mungkin ada beberapa bidang yang belum yang mereka belum antusias, tapi secara general, secara umum tuh jauh lebih maju lah daripada yang dulu. Karena saya lihat tuh semakin tahun semakin baik. Semakin tahun semakin baik, dan mungkin karena akses informasi yang lebih bagus ya, karena sekarang ya digital, ya itu tadi, jadi
Jadi mereka literasi mereka lebih banyak. Jadi tuh sebenarnya pilihannya dari orangnya sendiri aja lagi. Karena sekarang ini udah dikasih senjata lah, senjata yang canggih-canggih. Tinggal kita bisa atau tidak menggunakan senjatanya dengan baik seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Terakhir nih Kak, closing statement. Mungkin dari Kak Tirta dulu, pesan dan harapan untuk anak muda di Kukar. Kalau pesan saya ya tadi seperti yang saya katakan tadi, jadi anak muda di Tenggarong tuh jangan kejilak-kejiluk mah, diam, nganga mah. Jadi jangan tegak tuh lah. Jadi banyak iliterasi. Karena jangan jadi orang kerongo, karena orang kerongo dengan hal itu makanan orang pintar. Jadi jangan jadi makanan orang pintar. Jadi harus jadi pintar lah untuk anak-anak muda. Baik, terima kasih. Untuk Ibnu sendiri, pesan dan harapan untuk anak muda di Kukar. Ya, harapannya untuk semua anak muda yang ada di Kukar, khususnya sekarang ini ada banyak banget peluang yang bisa diambil. Kesempatan kedua akan ada kalau kalian mengambil kesempatan pertama. Jadi sesuai dengan moto hidup saya, mulailah dari tempat kita berada, gunakan yang kita punya, lakukan semaksimal yang kita bisa. Mungkin seperti itu, Kak. Luar biasa. Alicia? Yang pastinya sama dengan kakak-kakak saya semuanya, bahwasannya kami berharap teman-teman kakak-kakak ataupun semua remaja dewasa di Kutai Kartanegara ini mampu menjadi promotor yang baik, seorang yang mampu membantu pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi kreatif serta para kepariwisataan di Kutai Kartanegara, karena mun lain etam siapa lagi. Jadi tentunya kami di sini sebagai Trunadara Duta Wisata berharap teman-teman bisa bersama-sama menjadi keluarga besar Trunadara di tahun 2025 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tirta, Ibnu dan Alicia sudah berkenan hadir dan membersamai di Odah Bekesa hari ini. Semoga Trunadara 2025 semakin berjaya, semakin baik lagi ke depannya. Dan kami berharap generasi muda Kutai Kartanegara dapat menjadi garda terdepan dalam mengenalkan dan mempromosikan kekayaan wisata daerah, baik yang bersifat budaya, sejarah maupun alam. Semoga semangat inovasi kolaborasi dari generasi muda hari ini mampu membawa Kutai Kartanegara menjadi salah satu destinasi unggulan di Indonesia yang dikenal tidak hanya keindahannya tetapi juga karena semangat anak mudanya dalam menjaga dan memajukannya. Dan akhirnya saya Dava Radila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Odah Bekesa selanjutnya. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Odah Bekesa hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.